Kata menjelma kan dalam bahasa Inggris. Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Kata menjelma itu pernah dibahas itu sebenarnya bukan menjelma. Gini, kita persoalannya gini, waktu Prabu Angling Darmo menjelma menjadi belalang, berarti dia menjadi belalang, tetapi bukan lagi Prabu Angling Darmo. Nah ini kelemahan dari kata menjelma. Lah, kata menjelma, kalau nggak salah sak egeneto itu. Nah, ketika ini ada terjemahan lagi, sak egeneto itu menjadi daging, berhenti sampai di situ. Paulus menjelaskan dia mengambil rupa itu, jadi mengambil daging. Paulus yang mana Pak? Di ayat mana Paulus yang menjelaskan? Ibrani. Mengosongkan diri. Ibrani atau Efesus? Kalau, mengosongkan diri itu loh, kenosis. Ibrani kayaknya itu. Bukan. Aku jujur aja mungkin. Oke, mungkin ada lah. Mungkin ada. Ada, pasti iya, ada. Tapi maksud saya gini Pak, saya ingin tahu. Filipi 2 ayat 7. Oke, saya ingin tahu di mana di ayat di seluruh perjanjian lama ada cerita Tuhan bisa menjelma atau mengambil bentuk manusia. Misalnya Abraham. Kenapa kami menyimpulkan bahwa yang datang 3 orang itu adalah Allah? Karena Alkitab berkata, Bapak bilang kejadian 18 nih. 18, 19. Oke. Kalau Bapak baca 19, harusnya Bapak tahu yang 3 itu malaikat semua, Pak. 2. Mana ada 3? Yang kejadian 18:1 kan 3. 3 datang 3. 2 datang ke sana. Iya. Kemudian dikatakan sebagai malaikat. Iya. Oke? Di dalam 19 ayat 23 dikatakan maka Yahweh menurunkan api dari Yahweh yang dari atas. Yahweh menurunkan api yang dari Yahweh dari atas. Nah, Bapak tahu nggak perspektifnya Yahudi terhadap 3 orang yang menampakkan diri di depan Abraham itu siapa aja? Ya malaikat lah pokoknya. Nah, malaikat Pak, bukan Tuhan ya Pak ya? Iya. Nah, yang saya tanya di seluruh perjanjian lama, ada nggak Tuhan bisa entah dia menjadi anak manusia, atau dia menjelma jadi manusia, atau dia mengambil bentuk manusia, ada nggak Pak? Ya itu, ada. Bahkan tadi malaikat katanya. Loh dari perspektif Kristen. Loh iya, Kristen bilang malaikat. Enggak, 2 malaikat, 1 Tuhan. Teofani makanya. Bapak tahu nggak, kan menurut perspektif Yahudi, itu adalah malaikat Iya, tiga-tiganya. Yahudi, itu Yudaisme. Lah iya, makanya maksud saya, itu kan menurut Yahudi, kan Tuhan tidak bisa menjelma jadi manusia atau mengambil bentuk manusia. Nah, itu urusan Yahudi lah. Kan kitabnya Yahudi, Pak. Ini kitab siapa? Kitab Yahudi, Paulus sama Yesus orang apa? Orang Yahudi. Yesus. Tapi ini sudah ada 5 abad sebelum ada Yesus, Pak. 5 abad ada sebelum ada Yesus. Iya. Ya terus kenapa? Persoalannya di mana? Loh ya, jadi kalau begitu yang berhak menafsirkan ini sebenarnya orang-orang yang Yudaisme atau orang-orang Kristen? Ya pada waktu itu Yesus dan Paulus ya Yudaisme dong. Yudaisme. Iya. Paulus Yesus Yudaisme. agamanya apa? Pada waktu itu. Kalau Bapak nanya agama, menurut saya perspektifnya siapa nih? Ya kodon dia aja. Perspektif Islam. Iya. Yesus Muslim, Pak. Ya itu nanti sama aja aku ngomong bahwa Abraham juga Kristen. Iya, itu perspektif Kristen. Iya. Nah, tadi kan saya bilang kita lepasin dulu nih Pak. Ya. Saya lepasin baju Islam, Bapak lepasin baju Kristen. Jadi kalau Bapak nanya Yesus agamanya apa? Menurut Bapak, orang Yahudi. menurut orang Yahudi apa? Dia rabi kok. Betul, rabi. Rabi mana ada rabi Kristen? Betul, rabi Kristen. Iya. Rabi Yahudi. Iya. Terus kalau rabi Yahudi dia agamanya apa? Ya Yudais toh. Apa sih Yudaisme itu? Kapan ada Yudaisme, Pak? Saya tanya. Yudaisme itu apa dulu definisinya? Ya orang-orang yang mengikuti ajaran daripada orang-orang Yahudi. Tanah. Iya, tanah. Nah, setuju kan? Setuju. Jadi Yesus dan Paulus justru taat mengikuti tanah. Atau perjanjian lama bahasa kita. Dan dia punya perspektif yang berbeda dengan Yahudi yang lain. Kan gitu. Sekarang. Dong akhirnya Nikodemus bertobat. Dalam sejarah. Sekarang kalau begitu Pak, Yesus pernah nggak mengatakan dia membatalkan Taurat? Yesus tidak pernah mengatakan membatalkan Taurat. Paulus dia pernah nggak mengatakan? Nah, sekarang kita definisikan dulu. Taurat itu apa? Ya ini hukum mungkin termasuk yang 613. Nah, lain. Apa coba? Lain. Kalau Kodoni nanti baca, istilah Taurat atau nomos atau Torah itu memiliki banyak sekali sesuai konteks. Jadi pada waktu Yesus berkata begini, ada tertulis dalam Torah dan Nebiim dan Ketubim berarti merujuk kepada Pentateuch.
Lukas 24:46. Ya, siapa saja nanti. Enggak, semua. memang itu Pak yang disebut Iya, Yesus. ada di Matius juga ada tentang Torah. Oke. Ada nggak Pak di seluruh Pentateuch, di seluruh Nevi'im, di seluruh Ketuvim bahwa ada kalimat Mesias akan menderita dan bangkit di hari yang ketiga? Nah, makanya aku bilang tadi. Nah, Pertama, dia akan menderita ada. Dia dikatakan sebagai bahwa rupanya pun tidak akan kau kenal. Yesaya 53. Ya. Yesaya 53 tuh bangsa Israel Pak, menurut yang punya kitab ini. Terus apa lagi? Lo jangan bangsa Israel. Yesus orang bangsa Israel, Enggak. Paulus orang Israel. Gini Pak. Lukas 24:46 mengatakan bahwa apa? Ini saya bacain. Ada kalimatnya jelas, ada kata Mesias loh Pak. Ya, kalau ada kata Mesias, berarti kan itu tertulis Pak tulisannya. Ya. Sebab ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan Ya. bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis loh Pak. Ya. Kalau tertulis artinya kan tersurat. Lukas 2 berapa? Lukas 24, Lukas 2 ayat 24. Lukas Oh, 24 Lukas 24 ayat sorry. 46. Kayak HP anyar dari ini anu settingannya beda. Lukas 24 ayat 46. Iya. Oke. Ada tertulis demikian. Berarti tersurat nih Pak ya. Bukan tersirat loh, Pak. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mereka lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, Ya. mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dari mulai 4 berapa nih? 44 ya kan? 26 tadi itu. 24 Iya. ayat 26. Bukankah Mesias Bukan menderita? 26, 46. Oh, 46. 46. Dari 45 boleh, dari 44 boleh. Ya, terus? Ya. Ada ini yang dianggap perkataan Yesus ya Pak ya. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, saya tanya di seluruh Pentateuch, di seluruh Nevi'im, di seluruh Ketuvim. Karena kalau di sini di ayat 44-nya ditulisnya adalah dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi pokoknya dan tanah lah. kitab Mazmur. Nah, tanah. Karena sebenarnya pada waktu penyebutan itu untuk menyebut keseluruhan tanah. Oke, nah sekarang dari Kejadian sampai Maliaki ada nggak Pak kalimat Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Ada. Tolong Pak. Nah, pertama perhatikan. Ya. Kita udah sepakat tadi di dalam Alkitab tertulis itu begitu banyak gaya sastra atau disebut dengan genre. Genrenya ada yang majas, ada yang tipologi. Tapi ini tertulis loh Pak. Sebentar, Eh? tertulis, semua, Iya. semua kan tertulis. Iya, iya. Tertulis itu tidak berarti literal. Kata Mesiasnya gimana? Iya, loh. Bahwa Mesias yang menderita, ada. Rupa pun tidak akan kamu kenal. Enggak, Bapak langsung sebutin ayatnya aja. Loh, Saya iya, udah tahu. ada Yesaya pernah dengar ayat 53. itu nggak? Yesaya 53. Ya kita cek dulu. Ah, silakan. Karena nanti situ apa Alkitabnya mana rusak lagi. Enggak, kalau Bapak bilang rupanya pun tidak kita kenal itu udah pasti Yesaya 53. Ntar aku dulu nanti ngomong main iya tapi ternyata bukan. Tenang Pak, saya gak jebak Pak. Ah kan? Benar? Ya 53 2 Terus? 3 ya ia dihindari orang dan sebagainya. Terus dah. Benar nggak? Itu ada kata Mesiasnya nggak Pak? Sebentar. Ada dong. Nah, di ayat berapa? Istilah Mesias apa dulu? Ya udah coba apa? Mesias itu adalah yang diurapi. Ya. Dikatakan mulai dari 52. Ingat loh, ini penggunaan 52, pasal baru 13. abad ke-12. Ya. 52:13. Nah, ya Silakan. sudah, wong sudah tahu loh Lah iya ayatnya mana ada kata Mesias, Pak? Bentar. Nah. Hambaku. Apakah hamba itu Mesias? Iya. Beda, Pak. Loh, hamba itu apa sih? Hamba itu apa? Ya Hamba Tuhan. utusan. Sebentar, utusan Tuhan di zaman perjanjian lama semua diurapi. Nggak sama, Pak. Hamba dengan Mesias itu Sama. beda, Pak. Sama hamba Beda. Tuhan itu di Oke, sekarang kalau Bapak bilang sama, Iya. yang disebut dengan hambaku itu siapa di situ? Lah ya Yesus. Siapa lagi? Nah, itu kan perspektif Kristen. Lah iya. Tolong buka Yesaya 42, 43, 44. Yang disebut hambaku itu siapa? 42. Loh, ini lain lagi Nah, ini. enggak, itu nyambung, Pak. Ke 42, Yesaya ya. 53 nyambung. Bapak sebut hambaku, Bapak mau sebut. Lihat itu hambaku yang kupegang. Nah, siapa Orang itu? pilihanku yang kepadanya aku Iya, berkenan. siapa itu yang dimaksud? Yesus. Yesus berkata hari itu, pada hari inilah di Lukas itu. Enggak. Engkau Nah, gini. mendapatkan kepenuhannya. Gini. Akulah dia, kira-kira begitu. Gini, Pak.
Di situ kan nggak ada kata Yesus kan? Iya nggak ada lah, zaman itu belum ada. Loh iya, sampai sekarang pun nggak ada kan Pak? Tentang apa? Yang itu tulisan itu Yesus gitu, itu kan perspektifnya Kristen. Makanya saya bilang Pak, Bapak harus copotin dulu baju Kristen. Saya juga copotin baju Islam Pak. Kalau Lalu, Bapak bilang Yesus, sebentar, berarti Bapak kalau masih pakai dicopot baju Kristen. baju Kristen, copotin baju, lalu pakai baju apa? Baju netral. Nggak ada baju netral. Ada Pak. Kita kalau memakai ini baju netral begini, lihat itu hambaku yang kupegang, ya kita nggak tahu ya masih backgroundnya apa. Nah, kan kita gini. mesti belajar dari Yudaisme. Gini loh Pak. Ini ada Kristen dengan Bible-nya ini. Ini ada Yahudi dengan Bible-nya ini. Anggap aja Bapak sekarang bukan Kristen, anggap aja saya bukan Islam. Ya, ada Kristen, ada Yahudi. Kita sama-sama ngelihat secara netral Pak. Itu dulu, bisa nggak gitu. Oke, kita netral. Oke. Secara netral aku nggak tahu. Lalu aku baru tahu itu bahwa itu Yesus, ya dari orang Yahudi juga. Betul. Namanya Yesus sama Paulus. Betul. Kalau Bapak bilang Yesus, berarti itu perspektif Kristen. Kalau bilang itu Yakub atau Israel, itu berarti perspektif Yahudi. Jadi berarti ada dua perspektif yang berbeda nih. Jadi mau ikuti Yahudinya Paulus atau ikut Yahudinya yang menyalibkan Nah, Yesus? sekarang kita dari sini berangkatnya dari gini dulu. Kita kembali lagi, ini kitab siapa? Kitab Kristen Kitab atau Yahudi. bukan? Kitab Yahudi. Kalau Bapak bilang Paulus, tadi saya tanya Bapak belum jawab. Di mana ada Yesus membatalkan hukum Taurat? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana ceritanya Paulus bisa membatalkan hukum Taurat? Karena kata nomos yang dimaksud oleh Paulus bukan Taurat dibatalkan, tetapi menggugurkan pemisah. Menggugurkan Efesus. artinya Dia menggugurkan pemisah. Gini loh, gini kalau ceritanya. menggugurkan artinya membatalkan bukan Pak? Menggugurkan pemisahnya. Taurat bukan lagi sebagai pemisah, tetapi Taurat, gini loh ya. Di zaman itu, kan kita sudah sepakat tadi sama-sama di depan, bahwa di luar orang yang memegang Taurat atau Yahudi gitu ya, itu disebut anjing. Setuju nggak? Tadi itu kan? Betul. Nah, jadi yang menjadikan seseorang anjing atau bukan itu siapa? Ya Taurat. Bahasa kuliah ya, ini bahasa kasar ini. Nah, ini nih Taurat ini yang menjadikan pemisah, yang harusnya bukan. Karena nanti ada bagian lainnya akan menyatakan bahwa Taurat itu untuk seluruh manusia. Perintah Tuhan untuk seluruh manusia. Orang Yahudi menjadikannya pemisahan. Sehingga orang lain dianggap najis lah, tidak kosher dan sebagainya. Lah oleh Paulus mengatakan Yesus itu menggugurkan hambatan itu. Jadi Taurat itu. dijadikan untuk seluruh manusia. Semua untuk manusia, dari awal untuk manusia, perintah-perintah Allah kok. Nah, kalau Yesus diutus untuk bangsa apa Pak? Yesus secara manusia diutus untuk bangsa Yahudi, artinya dia berkarya di sekitar Yahudi. Oke. Terus? Lalu setelah dia mati, selesai, aku udah selesai, tetelestai, di kayu salib berkata, sudah selesai. Lalu dia berkata, sekarang seluruh kuasa di seluruh alam semesta jagat raya. Sebenarnya kata seluruh kuasa diberikan kepadaku, kalau merujuk kepada Kejadian 1 ayat 1, Eretz dan Samayim, itu bicara dunia roh dan dunia materi. Ini berkata, aku udah menang, selesai semua, istilahnya gitu, tugasku selesai, maka beritakan Injil ke seluruh dunia. Ajar mereka, baptis mereka. Jelas kan? Matius 28:19. Iya. Ayat sisipan Pak itu Pak. Sisipannya siapa? Ada. Saya bisa bacain semua catatan bahwa itu adalah ayat sisipan Kata gereja Romawi. siapa? Banyak Pak, saya bisa tunjukin. Nih seru kan Yos? Seru kan? Kita kalau berdebat begini ini kan asik nih. Kita mempertajam. Orang beriman harus berakal. Kardinal Ratzinger Pak, nih halaman 82. The text comes from Rome. Saya masih bisa kasih lagi puluhan catatan bahwa itu adalah ayat sisipan. Katolik Ensiklopedia 2 Pak, halaman 263. Saya kalau beli mahal banget sih, Katolik Ensiklopedia. The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Ini baru satu ya Pak ya? Dari sekian banyak. Nih. Dari kalangan Kristen semua loh Pak, ini bukan dari kalangan yang lain loh. Kristen apa? Kristen kan banyak tadi yang kita ngomong tadi. Saya Kalau tadi sebutin Pak, Katolik Ensiklopedia. Ya, ngomong apa? The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by Catholic Church in the 2nd century. Sekarang 66 surat yang Bapak pakai di dalam kitab Bapak, itu sama nggak dengan 66 surat dalam Katolik punya? 66 surat
di dalam Katolik 66 surat yang Bapak pakai di dalam kitab Bapak, Bible ini, LAI TB1 atau TB2, 66 surat kan Pak? 66 kitab. Iya, Seluruhnya surat. PL dan PB dong. Iya. Sama kalau di kami kalau surat itu surat Paulus, surat Petrus. Oke. Saya mungkin sebutnya harusnya Oke, kitab. kitab, ya. Kalau surat istilah Islam nih Pak. Ya, boleh. Kalau boleh. saya sebut 66 kitab Bapak di Ya. dalam LAITB yang Bapak pakai, sama nggak dengan 66 yang ada di Katolik Pak? Harusnya sama. Sama. Berarti kalau sama, nih Katolik yang ngomong nih Pak, bahwa yang menyisipkan itu Catholic Church in second century. Bapak boleh cek. Loh. Catholic Encyclopedia, volume 2, page 263. Loh, ini nggak ngomong sisipan loh. Mana ngomong sisipannya dia? Was changed Pak. Formula baptisan itu prakteknya dari dalam nama Yesus kepada Allah Tritunggal. Kira-kira begitu. Ya. Itu prakteknya, bukan Alkitabnya disisipin. Oke, sekarang saya tanya Bapak, di seluruh perjanjian baru, dari Matius sampai Wahyu, ya Pak ya, Ya. dari Matius sampai Wahyu, ada nggak murid Yesus atau Paulus yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Pada zaman itu, pertama pada zaman Yesus, ini dugaan ya, mereka dibaptis dalam nama Yahweh atau YHWH. Yang Kan mana? dibaptis di perjanjian, gini loh, Ya. mereka pada waktu Yesus masih hidup, itu kan ada baptisan Yohanes tuh. Mereka dibaptis dalam nama apa? Kalau namanya Yesus, Ya enggak lah, coba Pak. Yohanes Pembaptis, Pembaptis. ya. Membaptis dalam nama apa? Wong Yesus belum tampil. Oke, kita pastiin aja Pak. Ketika Yesus ngomong, karena itu pergilah. Itu enggak? Mana dalam nama Yahweh Pak? Bukan. Ini kan namanya tafsir. Aku udah bilang dari awal. Gimana tadi yang apa? Ini kita bahas apa dulu nih? Ini kita lagi bicara, kan Bapak tadi bilang bahwa Taurat itu setelah Yesus mati harus dikabarkan ke seluruh Dunia. Ya. Saya langsung nembak Matius 28:19. Saya langsung katakan bahwa di sini ada catatan bahwa formula baptismal itu dirubah oleh Katolik, Gereja Katolik di abad kedua. Ini baru satu Pak ya, masih banyak nih yang lain. Oke, gini. Akhirnya, tunggu sebentar. Akhirnya saya tanya ke Bapak begini. Kalau dianggap ayat karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dianggap sebagai perkataan Yesus, saya tanya Bapak, itu kan berarti kan Yesus ngomong itu sebelum Yesus diangkat. Iya mau naik, pas Ya, lagi mau sebelum naik. diangkat kan? Berarti Yesusnya masih ada di bumi nih. Lagi naik lah intinya Ya itu sebelum kan. naik lah, Ya. ngomong sama murid-muridnya. Ya. Ya Lalu kan? setelah itu dia naik. Oke. Sekarang murid-murid Yesus yang mendengar perkataan itu, Setelah itu berarti kan. ya setelah Oke. itu, ada nggak yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Nah, gini. Jadi di dalam Kisah Rasul mereka mengatakan dibaptis dalam nama Yesus. Ini tafsir lagi, saya lagi. Karena Saya perhatikan. minta ayat Pak. Loh iya ada di Kisah Rasul itu. Oke. Kan mereka membaptiskan dalam nama Yesus kan ada di Kisah Rasul. Betul enggak? Terus Kisah Para Rasul berapa? Ini yang menjadi persoalan di Warnes itu loh. Ya, Kisah Para Rasul berapa Pak? Ada Sebentar, murid Yesus sebentar. membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kisah Rasul 2:38 dulu. 238. Ini dalam nama Yesus dulu, aku enggak ngomong. Ya kan bilang enggak ada. Aku cerita Oh, dulu Bapak nih. tadi belum bilang nggak ada. Kok yang Bapak ngomong, tadi bilang ada apa namanya murid-murid membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Enggak, Kudus. enggak. Bapak belum bilang Ya, nggak belum, ada. belum. Ya. Aku mau ngomong gini, di dalam Kisah Rasul Ya. 2:38 sama Kisah Rasul 8:16 lalu 10:48 sama 19 ayat 5 semua dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Ya, itu dulu nih. Ya. Nah, sebenarnya ini kan kisah sejarah. Dibaptis dalam nama Yesus tidak berarti begini. Hari ini aku baptis kamu dalam nama Yesus, tidak berarti seperti itu. Berarti gimana? Mereka dibaptiskan ke dalam baptisan yang Yesus minta. Terus Ke dalam baptisan tanda petik versi Yesus. ayatnya Pak. Lah ya itu, tafsir enggak ada memang enggak ada. Nah, berarti kan nggak ada. Memang enggak ada. Nah, berarti seluruh murid-murid Yesus yang mendengar perkataan Yesus
baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mereka tidak membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak tahu. Karena tidak ada. Enggak, saya minta ayatnya. Tidak ada. Nggak ada. Kalau tidak ada Paulus ayat, pernah nggak Pak membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? malah Paulus kayaknya nggak ngomong membaptis dalam nama siapa loh. Nggak ada juga. Memang nggak ada. Ya. Bahwa dalam nama Yesus juga nggak ada. Berarti kalau di seluruh perjanjian baru, murid-murid Yesus yang mendengar perkataan itu tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Paulus pun demikian. Berarti kan kemungkinan ada dua Pak. Apakah murid-murid itu tidak taat kepada perintah Yesus, atau memang benar itu sisipan? Gitu. Ada kemungkinan ketiga. Apa coba? Mereka melakukannya tapi tidak ditulis. No, berarti itu asumsi. Lah ya semua juga asumsi. Loh iya. Lah situ juga asumsi. Lo enggak, saya berdasarkan logika. Saya juga pakai logika. Karena diperintahkan. Loh, karena ada baptis kalimat. karena mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Oke. Tidak pernah di dalam Alkitab itu ditulis begini. Hari ini aku membaptiskan engkau dalam nama Yesus. Itu tidak ada juga. Itu semua berita. Kalau murid-murid indirect. Yesus, ya Pak ya, semuanya membaptis dalam nama Yesus. Ada ayatnya. Gini loh. Tahu enggak indirect speech dengan direct speech? Oke, jelaskan. Nah, indirect speech itu, ini contohnya gini ya. Kisah Para Rasul 238. Belum nih. Tadi udah. Ya. Terus? Baiklah engkau memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Oke. Terus? Kisah Roh 8:16. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Terus? 10:48. Dibaptis dalam nama Yesus. Semuanya adalah kalimat berita Ya. atau indirect speech. Ya. Jadi kalau mencari kata di mana dicatat Paulus kemudian hari ini aku membaptiskan engkau dalam nama Yesus, itu pun tidak ada. Gitu loh. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa semua dibaptiskan dalam nama Yesus seperti itu. Perhatikan saya bilang tadi, ini kalimat berita gitu loh. Ini kalimat berita yang menceritakan mereka sedang dibaptis. Tapi formula seperti yang hari ini itu tidak ada. Iya. Memang tidak ada. Justru itu, makanya dari situ karena nggak ada, makanya jadi saya menggunakan logika saya. Berarti kemungkinannya murid-murid itu tidak taat kepada perkataan Yesus, Bisa. atau itu memang letter development. Bisa, atau yang ketiga mereka lakukan tapi tidak dicatat. Kalau tidak tercatat berarti itu sayang sekali Pak. Ya, karena itu bukan Ya, persoalan. ini Catholic University of America in Washington 1923 New Testament Studies nomor 5 mengatakan bahwa formula itu adalah letter development. Loh, ingat loh, formula loh. Formula letter development, misalnya kayak Tritunggal. Kalau ditanya, ada nggak kata Tritunggal? Ya enggak ada. Nggak ada kata Ya kan? Enggak, saya nggak minta kata Loh, Tritunggal enggak, dalam sebentar, Bible. aku lagi Ya. mencari analogi yang sebelahnya Ya, situ. ya. Nah, gereja itu kan ada pentarki tadi itu kan, perkembangannya kan begitu banyak. Mereka punya metode masing-masing. Karena Alkitab itu enggak pernah misalnya nyanyian harus pakai nada mayor semua, nggak boleh pakai minor, juga enggak ada. Jadi semuanya itu punya dinamika yang bagi kami itu tidak ada persoalan. Sayangnya gini Pak, sayangnya sumber hukum di dalam Kristen kan Bapak pakai cuman ini doang. Ya, Di bawah ini apa Pak? enggak ada. Nggak ada. Nah, karena di sini nggak ada, berarti di luar daripada ini itu adalah development. Bukan development, Apa? penafsiran. Manajemen. Ya Penafsiran. iya, ya development Ya, itu semua penafsiran. di dalamnya bisa termasuk tafsiran Pak. Iya. Yang development. Loh, penafsiran itu penafsiran. Al-Qur'annya ditafsirkan, Betul. agama Buddha yang menafsirkan kitabnya masing-masing. Betul. Ya sudah. Betul. Persoalannya Nah, di mana? ya persoalan ini adalah letter development menurut kalangan Kristen sendiri. Letter development itu bukan mendevelop dengan cara menyisipkan Alkitab. Dibilangnya was change Pak, in second century Pak. Berarti Was kalau change formulanya, bukan Iya. Alkitabnya. Iya, kalau was change by Jesus. Berarti kan ini Jesus yang ngomong. Mana watching by Jesus? Bukan, maksud saya di sini Matius 28 kan dianggap perkataan Yesus. Iya, kata Yesus. Iya, dianggap perkataan Yesus, tapi kalimat ini sudah dirubah. Enggak, di mana datanya maksud saya? Nah, ini yang tadi mengatakan Katolik ensiklopedia. Situ was salah change. kok. Hah? Situ salah memahami itu. Oke, jelasin, Ini Pak. namanya reading comprehension. Nah, coba jelasin. Nah, gini loh. Di situ Bentar, saya dikatakan sambil bahwa ambil buku nih, Pak. formula ya, Ya. the baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the word Father, Son, and Holy Spirit Ya. by the Catholic Church in Ya. the second tense. Gini, aku Ya. sekarang mau cerita sekarang dulu nih. Oke. Jadi untuk memahami kalimat ini, walaupun saya bukan orang Katolik, jadi saya tidak mewakili orang Katolik loh ya.
tahu nggak ada gereja-gereja yang bersifat pentakostal, itu misalnya gereja Pantai Kosta, GPDI, termasuk dulu GBI namanya. Mereka membaptiskan begini, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya formula. Nah, formula itu diambil dari mana? Kan itu dulu, karena mereka mengambil di Kisah Rasul ada 4-5 tempat yang menggunakan nama Yesus. Ini lalu mereka menggabungkan itu dua-duanya, bahwa nama Yesus adalah nama Tritunggal. Oke? Lalu kemudian tanda petik diselidiki, keliru loh, nama Bapa itu bukan Yesus. Nama anak baru Yesus. Nama Roh Kudus bukan Yesus. Lalu mereka kemudian mengubah formulanya. GBI kalau tidak salah sekarang menghilangkan formula itu, atau ada lagi gereja yang mengubah begini. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi nggak ada kata yaitu. Itu kan diubah formulanya. Gerejaku lain lagi. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itu yang dimaksud begitu. Bukan Alkitabnya diubah. Oh, di Alkitab diubah gimana urusannya? Loh, ini sekarang contoh, Pak. Punya Matiusan dalam bahasa Ibrani nggak, Pak? Hah? Punya Matiusan dalam bahasa Ibrani nggak? Ya ini interlinear aku punyanya. Enggak, itu kan nih, ini yang punya Semtov nih, Pak. Oh, Matius dalam bahasa Ibrani? Iya. Oh ya kita nggak mau terima. Karena Matius dalam bahasa Ibrani itu terjemahan dari Yunani ke Ibrani. Dari Yunani ke Ibrani. Ini punya Semtov nih, Pak. Dan Semtov, kenapa? Masalahnya di mana? Ya, Semtov enggak, itu ini siapa? hanya referensi aja. Hanya referensi aja. Bentar, ini Matius 28. saya selalu nanya dulu, siapa dia? Nah, silakan baca itu belakangnya atau depannya. George Howard ya? George Howard itu penyusunnya, penerjemahnya. Semtov itu siapa? Rabi. Loh ya rapi dia. Ini yang bilang tadi. Bapak udah pernah baca netral. Eusebius belum? Tulisannya Eusebius tentang Matius 28:19. Yang gimana dulu? Nah. Aku buku tuh banyak sekali. Oke. Aku kenapa 13 tahun tuh karena baca buku udah sampai yang sejarah-sejarah pun untuk baca. Ya. Eusebius sendiri juga tidak pernah menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pak. Eusebius. Siapa ini? Bapak gereja. Iya. Iya. Terus bicara tentang Dia mengutip Matius 28:19 tidak pakai Bapa dan Putra dan Roh Kudus. datanya aja. Kita bicara data lah. Susah Ya, kalau ini ngomong makanya. kutip ini, kutip itu ya pusing lah Oke, kita. kalau gitu apa Bapak membaca semua atau saya kira ke Bapak kutip aja? Kutip aja. Ini Eusebius nih, Pak. Eusebius was a church historian and bishop at Caesarea. On page 152, Eusebius quotes the early book of Matthew that he has in his library in Caesarea. According to this eyewitness of unearthed book of Matthew, that could have been the original book of the first copy of the original Matthew, Eusebius informed us of Jesus' actual word to his disciple original text of Matthew 28:19. With one word and voice he said to his disciple, go and make disciple of a nation in my name, not in terus? Father, Son, and Holy Ghost. Nah, perhatikan. Nah. Ini kadang begitu kan? Ya. Sekarang harus kita cari teks yang mengatakan begitu. Jangan ngomong dari Eusebius. Loh, iya. Sekarang yang Bapak terima kan cuma ini. Lah iya makanya. Lah iya, kan berarti patokan Bapak kan ini terakhir. Iya. Nah, apakah Bapak pelajarin yang tulisan-tulisan Bapak gereja Ya sebelumnya? pelajari. Nah, ini kata Eusebius. Tapi Eusebius itu kemudian kita tidak sekedar gini, misalnya gini. Kami dari Calvinis itu percaya Agustinian, Agustinus. Tetapi kami tidak menerima semua Agustinus punya. Oke. Bahkan saya Calvinis. Saya tidak menerima semua yang Calvin ngomong. Katakanlah mungkin 70-80%. Susah karena nggak bisa didetailin kayak 613 gitu yang diterima mana gitu enggak. Artinya begini, apapun yang Bapak Gereja ngomong, kita cari teksnya. Simpel aja. Nah, itu tadi saya udah kasih Eusebius. Ada lagi nih Pak. The Anchor Bible Dictionary, volume 1, 1992, halaman 585. The historical riddle is not solved by Matthew 28:19. Since, according to the wide scholarly consensus, it is not the authentic saying of Jesus, not even an elaboration of a Jesus saying on baptism. Bapak boleh catat. Iya tahu aku Ya. tahu. Udah Enggak, itu gini. pelajaran dasar itu mah. Oke. Oh. Kalau Bapak ini anggap ini pelajaran dasar, Iya. berarti Bapak udah baca bukunya. Ya sudah. Nah, kalau sudah berarti gimana? Lah, mau tadi Ini jawaban saya kan. nah, silakan. Pertama begini ya, kan saya tuh jelasin tadi ya. Pertama, para scholar Ya.
kita harus teliti lagi scholar dari mana. Kalau scholarnya yang liberal, ya kita langsung ya cukup tahu lah. Oke. Kita nggak perlu komentar. Oke. Lalu kemudian kalau di Eusebius, kita kan cari Eusebius ngambil dari mana? Katanya Bapak udah baca? Loh iya, Eusebiusnya. Enggak, tulisan Eusebius tentang Iya ini. dibaca sudah. Oke. Saya ambil teks. Eusebius ngambil teks dari mana, Pak? Iya itu makanya. Dari makanya. mana? Ya belum tahu. Loh, katanya Bapak udah baca. Loh, baca Eusebius. Oke. Tapi teks yang dikutip Eusebius yang mana? Bapak nggak tahu ambil dari mana? Iya, Nah, itu yang saya gitu. maksud. Oke. Sehingga tidak seluruhnya kita langsung telan mentah-mentah. Oke. Itu satu dulu ya. Oke. Terus? Gini, persoalannya ada satu dari Kodoni tahu enggak? Hmm. Kodoni ambil seluruh sumber yang melawan. Enggak. Bentar dulu, Oh, sebentar dulu. enggak, jangan salah, Pak. Enggak. Terus. Seluruh sumber yang melawan, sehingga Kodoni selalu akan mengambil oposisi di situ. Enggak juga. Kodoni tidak pernah membaca dari sumber yang tanda petik membela. Enggak juga. Saya baca, Pak, yang membela. Saya sampai beli buku tafsirnya Raymond E. Brown. Oke, bentar ya. Terus? Sekarang bagaimana dari... Sorry, Pak. Itu Bapak lihat buku yang berjajar di belakang itu? Ya, iya, itu iya, tafsirnya Kristen tuh, Pak. Ya. Saya baca. Nah, Terus? jadi gini, sekarang yang kedua ya, yang kedua. Yang kedua, ini umpama andai kata jikalau Ya. tidak ada kata itu di awalnya, hanya baptiskanlah dalam namaku saja. Bagi kami tidak ada persoalan dengan Tritunggal. Terus? Karena apa? Karena di dalam kekristenan itu, ayat tentang Yesus sebagai Allah itu poin utama dulu. Poin Yesus sebagai Allah itu poin utama. Bukan itu. Bukan Poin ayat itu utama maksudnya. maksudnya. Iya. Tidak hanya ayat itu Ya. maksudnya. Nanti ada ayat dalam kurung yang di 1 Yohanes itu, ya enggak? Ya di sorga ada 3 dan sebagainya Ya. gitu. Tidak ada persoalan. Terus? Kami dari orang Kristen mempunyai dalil dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu Oke. bahwa Yesus adalah Yahweh. Begitu. Oke. Bapak mengatakan dalilnya Bapak dari Kejadian sampai Wahyu. Padahal dari Kejadian sampai Maliaki ini punya orang lain. Yang Bapak baca menggunakan kacamata Bapak. Tidak, saya membaca dari kacamata Rabi Yahudi yang namanya Paulus dan Yesus. Nah, sekarang pandangan Rabi Yahudi terhadap Perjanjian Lama itu sama nggak dengan Rabi Yahudi yang lain? Beda-beda, Nah. maka ada Hilal, ada Nah, Syamai. sekarang kalau beda-beda, saya tunjukin Pak, bahwa Septuaginta ini penerjemahannya sudah ada yang dirubah. Memang, karena itu ada tafsir, makanya kami tidak patokan saja dengan Septuaginta. Kita lalu mencoba lagi kepada Masoretic teks Oke. Ibraninya. Sekarang saya tunjukin. Ini saya tambahin satu lagi nih Pak ya. Ya. Tadi yang mengenai Matius 28:19, menurut Jesus Seminar bahwa itu adalah Oh lah, bukan- Yesus seminar lagi. Ya saya cuma tunjukin aja. Tapi Bapak dari buktinya juga belum kuat. Apa, bukti apa? Bukti dari kekristenan bahwa ayat itu asli gitu. Bapak kan tadi akhirnya melarikan diri bahwa kalaupun itu bukan perkataan Yesus, itu tidak penting Gini. buat Kristen. Nah, itu kan Bapak escape berarti. Sebentar, bukan escape. Nah, Karena terus? saya mau mengatakan begini. Hmm. Yesus seminar pun tidak bisa buktikan apapun. Kenapa? Karena tidak ada ayat aslinya. Tidak ada. Tidak ada teks asli. Lah memang nggak ada. Iya, makanya. Karena semuanya udah salinan dari salinan dari salinan Ya dari sudah. salinan. Kalau semua salinan dari salinan dari salinan, bagaimana kita menganggap satu pendapat itu benar kalau nggak ada aslinya? Nah, sekarang kalau mereka yang mempelajari gaya bahasa, sejarah Yahudi, tradisi Yahudi, kemudian dari konteks, bagaimana Bapak bisa meyakinkan bahwa itu teks asli kalau Bapak sendiri juga tidak mempelajari gaya bahasanya? Pelajari dong. Nah, pelajari. Pelajari, iya. Nah, kalau pelajarin tadi yang dari Yahudi, yang dari bahasa Ibrani aja Bapak nggak tahu. Gini, yang mana dulu? Ya Yang itu tadi yang Sam Tov ini. Nih. iya, yang perjanjian baru. Iya ya, kita dari tadi Karena ngomongin Matius begini. 28:19, Pak. Gini, kok. Kekristenan itu begitu luar biasa sekali. Luar Saya biasa. nggak tahu Luar di- biasa apanya nih, Pak? Kompleksitasnya ini. Complicated maksudnya. Iya. Oh. Kenapa? Karena tidak ada Allah selain Allahnya Kristen. Yang satu adalah tiga, tiga adalah satu. Tritunggal itu. Tidak ada. Ya enggak ada. Ayat yang mengajarkan Enggak, seluruh agama lain enggak ada. Tunggu sebentar. Istilah Tritunggal hanya ada dalam kekristenan. Kita memahami politeisme itu gampang. Monoteisme ala Yahudi dan Islam itu juga mudah. Tapi bagaimana Tritunggal disebut monoteistik seperti Islam dan Yahudi, kita berbeda. Disebut politeistik, kita juga enggak mau. Gitu loh. Karena Bapak bukan politeistik murni. Ya whatever. Tapi yang jelas Bapak juga bukan monoteistik. Ya whatever. Makanya aku bilang tadi itu. Bapak tuh henoteistik.
Kristen sebenarnya. Enggak, henoteistik. Kristen itu adalah henoteistik. Oh, henoteisme, ada henoteisme. Bukan monoteisme, bukan politeisme. Kenapa? Karena Kristen itu sudah menjadi konsensi antara monoteismenya Yahudi dengan politeismenya Yunani. Ini yang dijadikan satu, Pak. Nah, itu kelirunya di situ. Nah, coba jelasin. Itu kelirunya di situ. Itu kata Santo Gregory Nisa loh, Pak. Santo itu tidak mungkin dia mengatakan itu sinkretisme. Itu namanya sinkretisme. Iya, pencampuran penggunaan budaya untuk menjelaskan kekristenan. Katolik sampai dengan hari ini memakai, ginilah, kalau ada Muslim kan ada kejawen. Menurut orang kejawen bukan Muslim. Sebentar dulu nih. Karena saya dulu juga kejawen. Oke, tapi kejawen bukan Muslim, Pak. Ya itu menurut orang Muslim, menurut kejawen ya mereka Muslim, bagian dari Muslim. Itu kan masing-masing perspektif. Mirip gitu maksudnya gitu. Itu disebut dengan inkulturasi. Ya. Menggunakan budaya zaman itu untuk menyatakan apa yang di dalam budaya itu saya terima. Misal konon saya juga belum membaca. Alkitab di dalam bahasa Papua, saya belum lihat ya, tapi ya ini bisa keliru ya. Bahwa anak domba itu nanti domba diganti babi. Karena mereka tidak mengenal domba. Saya tunjukin, Pak. Sebentar. Kalau Bapak ngomong gitu, saya tunjukin nih. Kemarin saya baru beli nih, Pak. Ini bahasa ya, Pak ya? Ini masalah bahasa masalahnya. Bisa menjadi masalah gitu. Domba jadi babi, pohon ara jadi pohon pisang di Batak. Itu sebenarnya hanya mungkin masalah pilihan kata-kata dari penerjemah. Contoh seperti ini juga nih, Pak. Ini burung apa, Pak? Dan lak-lak dan kuntul sejenisnya dan iya. Ya. Ini bahasa nih, Pak ya. Saya bukannya mau ngolok-ngolok nih. Ini burung apa nih, Pak? Burung apa, Pak? Dan lak-lak dan apa, Pak? Ya. Ya ini bahasa. Ya makanya. Saya nggak menyalahkan, ini bahasa. Iya. Nah, jadi terus tadi yang kayak Pilo itu ya menggunakan istilah logos. Itu kan memang di dalam zaman itu. Enggak yang Gregory Nisa dulu nih, Pak. Ya itu. Dia orang Katolik itu memang memakai budaya untuk menjelaskan. Abad 4 belum ada Katolik, Pak. Kan petarki. Nah ini berkembang lagi. Loh iya. Kalau ngomong abad 4 belum ada Katolik, orang Katolik akan marah. Karena menurut mereka, ya gitu. Iya, whatever. Tapi kan pecah sama Ortodok baru 1054, Pak. Karena menurut mereka, gereja Katolik itu sejak Yesus mendirikan di atas Petrus itu. Bahkan ada yang bilang sebelum Masehi pun udah ada sebutan Katolik yang dipakai oleh kerajaan Romawi. Ya, itu. Makanya itu tapi istilah. Tapi maksud saya kalau Bapak bilang Santo Gregory Nisa itu pasti orang Katolik belum tentu benar. Ya oke lah, itu Bapak Gereja lah ya. Kita sebut sebagai Bapak Gereja. Ya Bapak Gereja pada zaman itu dia mencoba menjelaskan bahwa ada background dari Helenisme itu. Mana yang nggak ada background mana ada agama yang tidak memakai budaya zaman itu. Di daerah situ? Iya. Di daerah Mediterania? Kan, Pak? Maksudnya di daerah Mediterania? Kan Bapak bilang tidak ada agama yang menggunakan budaya itu. Budaya apa nih? Maksudnya gini loh, semua agama, apapun, bahkan ketika Tuhan berbicara kepada orang Arab, dia memakai bahasa Arab. Kepada orang berbahasa Yunani, maka dia berfirman melalui bahasa Yunani. Itu loh maksudnya begitu. Tetapi tidak berarti imannya itu adalah iman mereka yang digabung sama sini, gitu. Nah, nggak digabungnya gimana, Pak? Ya iya, Alkitab aja, udah simpel. Karena tidak hanya budaya Helenisme Yunani, tapi juga ada paganisme Romawi. Ya itu sih segala tuduhan sih. Oh enggak tuduhan, Pak. Banyak sekali. Enggak, ya itu tuduhan dong, kita nggak pernah ngaku kok. Nah, sekarang kalau nggak ngaku, bagaimana ceritanya Tuhan itu bisa punya 3 pribadi, Pak? Lah, karena di Alkitab menyatakan bahwa ada Bapa yang di surga, ada Yesus, lalu ada Roh Kudus. Simpel aja. Dan kita tanda petik secara manusia kesulitan untuk menyebut satu entitas ini dengan bahasa apa untuk menyatakan 3 keberadaan ini ketika yang kekal. Ketika Bapak mencoba menyatukan ketiga pribadi itu dalam satu entitas, nah itu dasarnya kan harus ada latar belakangnya, Pak. Alkitab. Bukan, maksud saya dari latar belakang yang lain. Seperti tadi apa? Helenisme Yunani, paganisme Kalau Helenisme Romawi. Yunani ya harus politeisme.
Betul. Helenisme Yunani itu memang politeisme tapi juga henoteisme, Pak. Ya, memang ya. Nah, jadi gini, kalau saya orang Kristen, ya, mau tidak mau ketika diomongin, oh ini sinkretisme antara Helenisme, ya silakan. Orang non Kristen tentu akan menyebut Kristen sesat dan seperti halnya, nih perhatikan dulu. Saya mengatakan bahwa orang Islam menyembah Dewa Mekah. Setuju enggak? Dewa siapa nih, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama Dewa Mekah. Nama yang mengkonotasikan Allah adalah Dewa Mekah itu siapa? Ya banyak sekali. Dan pokoknya bukan kapan waktunya? Lah ya situ nanti kita harus lihat timeline-nya nih, Pak. Nah, iya makanya. Sebelum Nabi Muhammad SAW menerima Quran, orang-orang Quraisy itu sudah menggunakan kata Allah sebagai nama dewa. Nah, berarti orang Quraisy nih, orang Quraisy yang belum terima Quran. Ketika Quran diturunkan, itu dibersihkan. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah kan, artinya kan sinkretisme. Bukan. Iya. Bukan. Itu kan situ bukan. Enggak gini, saya jelaskan. Yang sinkretisme adalah bangsa Quraisy-nya, Pak, bukan orang Islam. Quraisy sinkretisme apa? Wong belum ada. Loh, kan orang Quraisy yang menyebut Allah itu dewa bulan atau dewa di Mekah. Itu orang Quraisy, suku Quraisy. Bukan orang yang sudah menerima Quran. Orang ya kalau Quraisy, kalau versi Islam tentu adalah pagan. Iya. Nah, kan gitu sama. Betul. Maka saya tapi juga yang sinkretismenya orang Quraisy, Pak, bukan orang Islamnya. Lah orang Quraisy sinkretisme apa dengan apa? Loh, tadi Bapak bilang Allah adalah nama dewa Mekah. Nah itu kan Quraisy. Iya. Itu politeis mereka. Iya, itu sinkretismenya itu yang Quraisy. Tapi yang orang Islam yang telah menerima Quran, itu sinkretisme dengan apa? Ya dengan Quraisy. Enggak. Karena memakai kata Allah itu. Justru kata Allah itu sebelum ada bangsa Quraisy pun sudah ada. Oke. Ya. Jadi intinya kan diluruskan. Sama. Kristennya meluruskan. Meluruskan Helenisme, meluruskan monoteistik ala Yudaisme, begitu. Nah, sekarang kalau Bapak bilang meluruskan Helenismenya, iya. Bagaimana ceritanya di sini masih ada Helenisme filosofi, Pak? Yang mana lagi? Lah ini tadi yang saya tunjukin ini, yang John Wan. Loh, itu bukan Helenisme filosofi. Di situ berkembang latar belakang. Bukan latar belakang, Pak. Ini mengadop logos, kata logos yang dipakai di John Wan itu mengadopsi Helenistik filosofi. Iya, kata logos. Kata logos. Artinya meminjam filsafat Helenistik. Tetapi apakah Helenistik menyebutkan logos menjelma jadi manusia? Di sini iya. Lah ini John 1:14 kan menjelma jadi manusia. Became flesh. Kata logos di dalam Helenistik tidak ada logos menjelma jadi manusia. Sekarang gini, Pak. Sekarang gini, di Yunani gimana? Dewa Zeus punya anak dari manusia nggak, Pak? Dewa Zeus punya anak dari manusia, nanti ada Hercules sama segala gitu-gituan. Iya. Kan? Iya. Iya, itu sama konsepnya, mirip. Konsepnya kan mirip, Pak. Ada berbeda. Gini. Ada dewa yang paling tinggi, yang supreme, ya. The Supreme God. Di bawahnya ada the lesser God. Ya. The Supreme God ini bisa punya anak dari human. Ya, human ini disebut setengah manusia, setengah dewa. Demigods. Di Kristen ada Bapa. Ini adalah the Supreme God. Bisa punya anak dari manusia, Yesus. Cuman istilahnya Kristen dibilang Enosis. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Kalsedon 451. Konsep ini kan sebenarnya sama, Pak. Nah, makanya saya mirip lah, saya nggak bilang sama. Makanya diluruskan. Yang benar adalah Allah sendiri mengambil rupa seorang manusia dan dia tetap Allah, tetapi tanda petik tadi disembunyikan kalau bahasa Calvin atau mengosongkan diri. Itu ajaran Yesus atau bukan, Pak? Ajaran Yesus melalui Paulus. Ada ayatnya Yesus yang mengatakan itu? Ada ayatnya Yesus yang maksudnya mengatakan apa dulu? Mengatakan itu Allah mengambil bentuk manusia dan segala macam yang tadi Bapak sebut. Wong namanya mengosongkan diri, ngomong ngaku ya namanya bukan mengosongkan diri. Lah iya, ajaran mengosongkan diri itu nyamar. Lah iya, ajaran Yesusnya mana, Pak, ayatnya? Loh, wong lagi nyamar terus ngomong, aku ini Allah loh. Ada tapi dia waktu mengatakan begini. Ya, coba. Sebentar, Bapak ngomong aja, saya dengerin. Waktu Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Ya. Kemudian menggunakan bahasa before Abraham was, I am. Itu adalah bicara kekekalan. Pak, I am di situ kata Yunaninya apa? Ego emi. Pontius Pilatus juga ngomong ego emi. Yudas juga ngomong ego emi. Saya lagi ngebahas itu. Oke, sekarang kalau Bapak bilang I am. Bukan itu. Situ belum jelasin, belum dengarkan saya secara penuh. Oke, coba. Nih, Yesus mengatakan,
before Abraham was itu menggunakan past tense. I am menggunakan present tense. Ya, terus artinya? Jadi saya tidak lagi bahas I am-nya, tapi membahas tenses-nya. Di dalam bahasa Inggris, sebelum past tense itu biasanya menggunakan apa? Past perfect, continuous, present perfect, dan sebagainya. Pokoknya perfect sebelumnya gitu. Dia menggunakan kata tenses. Kenapa? Karena Allah selalu menggunakan present tense. Satu ya. Jadi itu menunjukkan kekekalan. Lalu di dalam Wahyu, Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Yang terdahulu dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Itu diakui oleh Yahweh. Akulah Yahweh yang terdahulu dan terkemudian. Ya. Diakui oleh Yahweh di mana? Perjanjian lama, Yesaya. Terus, jadi jelas, yang mengaku Yesus, yang boleh mengaku kekal itu tentu Yahweh atau Elohim. Terus? Yang boleh mengaku, Yesus mengaku. Berarti apa? Ya dia Yahweh. Simpel kan? Ibrani mengatakan dia adalah yang tidak berubah dari kekal sampai selama-lamanya. Siapa yang boleh disebut itu? Ya Yahweh. Gitu loh. Hebat mana Pak Yesus sama Melkisedek? Hebat mana Kristus sama Melkisedek? Dia tidak ada apa-apanya Melkisedek ya. Yesus punya silsilah kan Pak? Yesus lah kan sebagai manusia. Iya. Melkisedek kan nggak punya silsilah. Tidak punya silsilah karena tidak dicatat. Bukan berarti... Ditulis Pak Ibrani 7:3. Ayo kita baca, kita baca. Iya. Simpel aja, itu perdebatan panjang soal Melkisedek itu. Berarti saya kayak orang Calvinis juga ya Pak ya? Kenapa? Nah, Calvinis kenapa nih? Bukan, maksudnya perdebatan di antara Calvinis gitu ya? Ya, ini memang kan sebenarnya... Nah ini. Coba berapa? Ibrani 7:3. Matanya wis blereng lah. Ya. Ia tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Kalau cuma mau ngomong begitu, maka di dalam perjanjian lama terlalu banyak ayat yang mengatakan bahwa ada ini, tapi tidak pernah disebutkan silsilahnya. Itu loh poinku tuh di situ. Nah soal Melkisedek itu disebut dengan tipologi, yaitu imam besar yang bukan dari jalur Lewi. Ini Ibrani mau ngomong begitu. Terus? Lalu gini, kenapa Ibrani menulis itu? Karena bagi orang Yahudi, ini perhatikan, maka judulnya adalah Hebrew. Bagi orang Yahudi, ketika diperkenalkan Yesus sebagai imam, mereka akan mempertanyakan. Mempertanyakannya begini, lu dari jalur mana? Lu bukan Lewi, Terus? bukan Harun, kenapa lu ngaku jadi imam besar? Tunggu sebentar, Bapak kan dulu Muslim. Iya. Berarti Bapak kan tahu hadis. Ya. Bapak kan harus tahu, bisa membedakan hadis sohih, hadis doi, Ya, hadis hasan, ya. segala macam. Sekarang menggunakan standar itu, penulisnya kitab Ibrani siapa Pak? Sampai hari ini, orang-orang Kristen tidak ada yang sepakat. Artinya, maksudnya tidak ada yang sepakat itu gini loh. Bulat, pasti Paulus, pasti Apolos. Enggak. Siapa Kita jadi? tidak tahu. Oh, Memang tidak betul. diketahui. Tidak diketahui. Ya bagaimana Bapak bisa menyandarkan iman Bapak kepada sebuah kitab yang tidak diketahui siapa yang nulis atau yang ngarang gitu? Ini pengarang loh Pak ya, bukan penulisnya. Nah, kalau sudah mau ngomong seperti itu akan bisa dipertanyakan kepada semua agama di dunia. Silakan Pak. Karena misalnya, apakah Al-Quran ditulis oleh Muhammad? Tidak. Ya sudah, sama. Kira-kira begitulah. Tuh, memang Quran tidak ditulis oleh Nabi Muhammad SAW karena begitu. dia adalah Nabi yang umi. Tapi yang menulis adalah sahabat-sahabat yang mendengar wahyu itu dari Nabi. Nah, ya kira-kira gitulah. Jadi kalau kita Beda, Pak. bayangan kita sederhananya, kesimpulannya kalau tanya siapa gitu ya, yaitu adalah salah satu murid di zaman itu yang memang tidak mencantumkan namanya, termasuk saya lupa. Iya, berarti kan tidak diketahui lah Tidak gitu. diketahui Iya. memang. Dan itu tidak persoalan. Oke, kalau Bapak bilang tidak yang persoalan jadi itu adalah hak. Iya, kita. lah memang begitu. Makanya saya dari awal ngomong, anak saya untuk melihat gitu, ini namanya epistemologi. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan kan begini, lalu bagaimana saya mempercayai ini kan sebagai kitab suci, kan kira-kira begitu. Ya simpel aja, kita diwariskan dari bapak-bapak gereja, gitu loh. Perjanjian lama jelas dipakai oleh Tuhan Yesus, karena disebutan tanah, jadi clear kita pakai. Lalu kita pakai dalam perspektif Rabi Yahudi yang namanya Paulus dan Yesus. Nah, tadi kan Bapak belum membuktikan bahwa Rabi Paulus ya mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Yesus.
Memang nggak berbeda. Berbeda. Apanya yang berbeda? Yesus pernah nggak Pak ngajarin dosa waris? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Dosa waris itu ditulis bahkan dari kitab Mazmur 51 loh. Itu cerita Daud yang lahir dari dosa ibunya. Iya. Bukan Yesus. Itu Sebentar, dosa waris menurut sampean apa dulu? dosa yang menjalar dari Hawa Oh. kepada keturunan Adam. Maksudnya terus kita menanggung dosa Adam Hawa gitu? Loh iya, lah kan? Loh, oh enggak, kalau Calvinis enggak. Enggak. Jadi yang ditebus Yesus dosa siapa, Pak? Dosa manusia, dosaku yang bahkan yang akan aku lakukan. Perbuatan. Perbuatan bahkan status segala. Oke, sekarang kalau Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Ketika ada orang Israel yang mendengar perkataan Yesus, pada saat itu, sebelum Yesus disalib, orang itu mati, orang itu masuk surga, masuk neraka, Pak. Nah, ini namanya nanti dalam doktrin soteriologi. Kami percaya sampai dengan kedatangan Yesus, mereka orang Yahudi yang percaya menantikan Mesias, itu akan selamat. Enggak, saya nggak ngomongin Mesias, Pak. Enggak. Orang yang disuruh bertobat sama Yesus. Iya. Kita kan ngomong lu bertobat, tetapi kan orang Yahudi itu nggak tahu tobatnya gimana. Lo kan diajarin menurut ajaran ahli-ahli Taurat dan Farisi, Matius Iya. 2:31. Jadi mereka, poinnya gini poinnya. Yahudi diselamatkan bukan karena perbuatan, Karena apa? tapi karena iman kepada Mesias. Yahudi? Iya, orang Yahudi. Yahudi yang mana nih, Pak? Semua Yahudi menantikan Mesias sampai hari ini. Menantikan Mesias bukan berarti dia diselamatkan, Pak. Nah, itu Menantikan makanya. Mesias itu hanya mereka tahu ada Mesias yang akan datang, bukan diselamatkan. Nah, Karena sebentar. Mesias itu yang akan jadi raja bangsa Israel. Karena ini kan ini dari perspektif kita orang Kristen, bahwa orang Kristen itu gini kan ditanya gini, itu kalau orang itu belum terima Yesus gimana gitu kan? Nah, ini jawaban Kristen. Menurut kita menilai mereka, kita nggak, mereka kafir binasa enggak. Kita mengatakan bahwa mereka yang sejak zaman Adam percaya kepada pertanyaan Yahweh akan ada Mesias Kristus, Terus? ya selamat, gitu loh. Apakah orang yang percaya akan Mesias datang tapi dia berbuat zina, dia mencuri, dia merampok, dia menyembah Allah lain, selamat? Orang yang gini dulu nih, ini Nah. berkembang lagi nih. Nah. Jangankan orang itu, orang Kristen lah, orang Kristen. Enggak, kita ngomong Yahudi Enggak, dulu, orang Pak. Kristen aja nih. Tunggu, orang Yahudi dulu kan Bapak tadi klaimnya bahwa orang Yahudi itu selamat karena mereka menantikan Mesias. Beriman, Nah, beriman Mesias. tapi ketika dia menantikan Mesias tapi dia berzina, membunuh, merampok, apakah dia selamat? Ya kalau dia beriman selamat. Oh, jadi Hitler itu selamat, Pak? Apa Hitler percaya Mesias? Dia kan percaya Yesus menebus dosa dia. Oh, tunggu dulu. Siapa yang bilang Hitler Kristen bukan, Pak? Nggak tahu aku. Oh, Kristen, Pak. Saya kasih tahu dulu. Di dalam kepercayaan kami orang Calvinis, ada domba-domba yang masih ada di masjid-masjid dan Jadi wihara. menurut Bapak, orang Yahudi yang membunuh, merampok, membunuh orang, menyembah Tuhan yang lain, tapi dia menantikan Mesias, dia selamat. Orang yang menantikan Mesias nggak mungkin menyembah Allah lain. Oke, nggak menyembah Allah lain, tapi dia membunuh, merampok, memperkosa, selamat. Kalau dia bertobat, mengakui Nah, kan Bapak bilang bertobat sekarang. di dalam imannya, Enggak dong, enggak. Kan kita tidak bicara dia bertobat atau tidak bertobat. Yang saya klaim dari Bapak adalah, karena Bapak tadi klaim, orang Yahudi akan selamat kalau dia menantikan Mesias. percaya kepada Mesias yang akan datang. Itu kira-kira gitu kan. iya. Ya. Tapi dia berbuat dosa, nggak Selamat. bertobat, nggak berbuat, nggak Selamat, walaupun dia membunuh orang. selamat. Oh, itu berarti tidak sama dengan konsepnya Yahudi, Pak. Orang Yahudi kalau mau selamat bertobat. Loh, bertobat Yesaya itu apa? 1. Bertobat itu apa? Ini Yesaya, Pak. Yesaya 1, 16, 18. Tidak, bertobat itu apa menurut Kododi? Artinya bertobat itu berhenti dari perbuatan dosa dia, Ya. tidak mengulangi. Iya, Itu namanya sudah, bertobat. iya. Nah, iya. Jadi kalau si orang pembunuh itu berhenti melakukannya, Enggak, Bapak jangan berubah jadi berhenti. loh, jadi maksudnya Saya- seumur Bapak hidup, kan- sebentar Hendri. Tadi kan Bapak Berarti klaim. dia seumur hidup terus jadi perampok gitu? Lu, makanya kan Nah, tadi ya makanya. Bapak kan klaimnya orang Yahudi yang menantikan Mesias selamat. Kan Bapak tidak bilang orang Yahudi itu berdosa atau tidak. Ya oke, Nah. oke ya, yang menantikan Mesias pasti selamat. Oke, terus pertanyaan ulang kita. Bertobat apa enggak? Menantikan Mesias itu tanda pertobatan. Enggak juga, Pak. Di kami pertobatan isinya. Enggak, kita lagi ngomongin Yahudi, Pak, bukan Loh ngomongin iya Kristen. kan dari versi Kristen dong. Enggak. Kita lagi ngomongin Yahudi. Lah definisinya apa bertobat? Tadi kan Bapak bilang, saya udah jawab tadi. Bertobat itu adalah berhenti dari berbuat dosa dan tidak mengulangi lagi. Itu namanya bertobat. Jadi, oke, berarti saya ulangi lagi ya. Berarti kalau ada Yahudi mengaku sudah menantikan
Mesias, dia selamat. tapi dia terus merampok, membunuh, Ya, berzinah, ya. Bapak bilang tadi selamat. yang begitu itu disebut dengan hidup di dalam dosa. Iya. Saya tidak percaya dia menantikan Mesias. Nah, enggak juga, Bapak berarti asumsi lagi. Orang berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, dia bisa sama-sama menantikan Mesias. Klaim Bapak tadi, Karena di kami itu ada istilah gini, ada yang hakikat, ada yang cuma syariat. Ada orang-orang yang proskuneo, bersujud atau sakah kepada Rimon misalnya, Naaman. Tetapi dalam batin dan hidupnya adalah dibaktikan atau abad kepada Yahweh, dia selamat. Bapak nggak menjawab pertanyaan saya. Bapak tadi klaim satu kalimat. Karena aku menjawabnya mengasumsikan bahwa orang itu jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa. Nah, berarti Bapak tidak memikirkan itu. Padahal orang Yahudi, dia mau menantikan Mesias atau tidak menantikan Mesias, asal dia bertobat harusnya dia selamat. Itu kesalahan orang Yahudi. Enggak dong, Pak. Ini Ada, karena Bukan, di dalam orang bertobat itu yang selamat. apa itu bertobat? Makanya saya Ya udah tanya saya jawab, dulu. berhenti berbuat dosa tidak mengulangi itu bertobat. Orang Parisi Udah itu 3 kali, Pak, saya, orang Pak. Parisi itu bertobat enggak? Ada yang Tidak bertobat, pernah ada yang berbuat tidak. dosa. Orang Parisi tidak pernah berbuat dosa. Kata siapa, Pak? Kalau versi itu. Nih, kalau kata Yesus, ikutilah ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Di mana ada ayat orang Parisi membunuh, berzina dan mencuri dan merampok? Enggak ada hubungannya. Loh, kan tadi kan Munafik itu. kan yang dituduh oleh Yesus orang Farisi dan orang ahli Taurat adalah orang munafik. Nah, apa itu mereka munafik? mengajarkan Taurat tapi tidak melakukannya. Artinya itu dia Kristen palsu kalau di kita. bukan Kristen, Pak, ahli Farisi, Pak. Atau iman palsu. Atau keiman dia yang menantikan Mesias itu palsu, bohong. Begitu. Ya itu kan Kristen. Lah iya, memang. Orang Farisi bukan Kristen, Pak. Lo enggak? Lah ini kan kita lagi menilai Yahudi. Iya. Kristen menilai Yahudi. Kodoni nanya saya. Bapak tadi bukan menilai Yahudi. Bapak tadi menyatakan bahwa Yahudi yang menantikan Mesias itu selamat. Pasti. Iya, selamat. Hah? Iya selamat. Mesias yang mana nih, Pak? Yesus atau bukan? Nah, makanya kan aku tadi aku belum selesai menjelaskan. Enggak, sebelum menjelaskan itu Iya, Yesus atau bukan. sebelum Yesus ke belakang sampai Adam, semua yang percaya adanya Mesias yang menyelamatkan mereka pasti selamat. Ya, Gitu Mesias loh. yang mana? Mereka belum tahu. Enggak, yang Bapak maksud Mesias itu Mesias yang mana? Di dalam perjanjian lama. Iya. Kalau Bapak bilang mereka yang sebelum Mesias itu datang, mereka percaya Mesias itu Mesias menurut pandangan Kristen yang mana? Mereka belum tahu. Enggak, saya nanya Bapak, Mesias yang mana yang Bapak anggap Harusnya Yesus. menurut Kristen? Iya. Nah, menurut Yahudi? Menurut Yahudi ya tidak tahu mereka. Enggak, mereka tahu. Udah ada tahu. standarnya. Mereka bukan nggak tahu nama, mereka bukan tahu namanya. Tapi Iya. mereka tahu standarnya. Bahwa Mesias yang akan datang itu manusia, bukan Tuhan. Itu salah mereka makanya. Kalau salah kenapa Bapak pakai kitabnya? Lu wong tafsirannya yang salah. Lah Bapak yang kitabnya rubah terjemahannya. Enggak. Nah, Rubah apanya? Saya buktikan.